Berkenalan sebulan pacaran hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Sang istri tak tahu ternyata suaminya pecandu narkotika hingga akhirnya mengambil semua emas, mencurinya dan menjualnya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Pulau Bangka. Seorang wanita bernama Ella Andini berusia 24 tahun tinggal di Bangka Selatan. Anak pertama di keluarganya tinggal bersama sang ayah dan kedua adik-adiknya. Ternyata Ella Andini sendiri sudah tak punya ibu, sang ibu berpulang. Ella dikenal sebagai wanita yang baik, jarang bergaul. Ella sendiri aktif di kegiatan sosial. Dekat dengan sang ayah dan kedua adiknya, Ella dikenal sebagai wanita yang pekerja keras. Sudah bekerja di tempat kerja pun Ella dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, selalu tepat waktu mengerjakan apapun dan tak pernah bermasalah. Tak lama Ella sendiri berkenalan dengan seorang lelaki bernama Rapli, dikenalkan temannya. Mereka pun berpacaran, namun tak lama. Mereka berpacaran sebulan, kemudian mereka memutuskan menikah. Saat itu mereka menikah di Palembang. Setelah sebulan menikah, tak lama mereka pun tinggal di rumah keluarga Ella. Saat itu Ella tinggal dengan adik-adiknya saja, sementara sang ayah tinggal di rumah lain karena dekat tempat pekerjaan. Di awal pernikahan semua baik-baik saja, namun 1 bulan menikah, Rapli sendiri ketahuan mencuri emas-emas milik Ella. Saat ditanyakan oleh Ella, ternyata emas tersebut terjual senilai 6 juta. Bahkan uangnya pun sudah tak ada karena ternyata dipakai narko dan juga judi online. Ternyata kerakuan Rapli sendiri tak pernah diketahui Ella karena mereka berpacaran 1 bulan. Saat itu Ella mencari emas-emasnya hingga stres. Saat sang suami pulang, akhirnya jujur. Rapli mengaku meminjam dan nanti dikembalikan. Ella kaget dengan sang suami yang akhirnya mencuri diam-diam. Ella sendiri baru tahu siapa sang suami. Ella tak menyangka sang suami tega kepada dirinya. Bahkan belakangan Ella pun kaget kalau ternyata sang suami adalah pemakai. Tak lama Ella pun mengusir sang suami Rapli dari rumahnya. Merasa kalau dirinya menikahi laki-laki yang tak bertanggung jawab. Rapli yang tak bekerja Ella pun mengerti, namun Rapli yang mencuri emas-emas demi memakai narkotika Ella tak mengerti. Setelah diusir oleh sang istri Ella, Rapli pun tinggal di kos-kosan dengan temannya. Beberapa kali meminta maaf dan chatting kepada Ella, bertelepon bahkan mengaku tak akan mengulanginya lagi. Saat Ella sempat mengangkat telepon, keduanya pun cekcok. Berujung Ella pun meminta cerai kepada sang suami yang baru saja menikahinya 1 bulan. Di kos-kosan Rapli pun sempat curhat kepada salah satu temannya tentang permasalahannya bersama Ella. Namun bukannya menasehati, sang teman malah meminta kalau Rapli menghabisi istrinya saja. Meskipun saat diinterogasi pihak kepolisian, temannya mengaku hanya main-main. Di tanggal 19 Oktober 2021, Rapli pun kembali mendatangi rumah Ella membawa makanan. Keesokan harinya merasa baik-baik saja, Rapli pun kembali ke rumah Ella dan Ella kaget karena merasa sudah mengusir Rapli, namun balik lagi Rapli meminta maaf dan memohon kepada Ella. Tak lama pasangan ini pun akhirnya berbaikan. Ella sendiri memaafkan sang suami. Bahkan pasangan ini pun sempat melakukan setelah mereka berbaikan. Usai melakukan hubungan suami istri, Ella pun mandi ke kamar mandi dan Rapli pun masih tiduran. Tak lama Rapli pun mendengar suara pesan masuk ke handphonenya Ella dan membacanya. Rapli nampak kaget, ternyata chattingan tersebut dari seorang lelaki yang ternyata adalah mantan dari Ella sendiri. Bahkan terlihat di sana kalau Ella curhat masalah rumah tangga kepada sang mantan. Rapli seakan tak terima dan marah. Bahkan tak lama pasca Ella mandi, saat keluar kamar, Rapli pun langsung mencekik, membenturkan kepala Ella beberapa kali dan tak lama membawa senjata tajam menikam Ella beberapa kali hingga tak bernyawa. Usai sadar kalau Ella tak bernyawa, Rapli pun mengambil uang, handphone, emas dan juga motor milik Ella, kabur meninggalkan jasad Ella di rumah. Keesokan harinya adik dari Ella merasa ada yang aneh. Ella belum bangun, nampak belum pergi kerja. Karena penasaran, adik Ella pun mengetuk kamar dan tak lama membukanya. Histeris kaget menemukan sang kakak sudah tak bernyawa dan tak lama langsung meminta pertolongan kepada para tetangga. Tak lama tetangga pun berdatangan dan lapor polisi. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan menyelidiki kasus ini. Jasad Ella pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Adik dari Ella menelpon sang ayah dan tak lama ayah Ella pun datang. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Ella mendapatkan penganiayaan sebelum berpulang. Pasca diotopsi, jasad Ella pun dikembalikan ke keluarganya. Pihak kepolisian pun interogasi keluarga Ella yang langsung mencurigai kalau pelakunya adalah Rapli, suami dari Ella sendiri. Bukan tanpa alasan menurut sang ayah, antara Rapli dengan Ella memang ada masalah dan kini Rapli pergi menghilang dengan membawa motor Ella.
Berangkat dari keterangan keluarga Ella inilah pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada Rapli, suami dari Ella. Hingga akhirnya memang tak mudah, namun berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Rapli pun berhasil diamankan di kos-kosan temannya. Saat diamankan, Rapli pun mencoba kabur hingga akhirnya dirinya didor pihak yang berwajib. Mengakui kalau dirinya pelakunya, Rapli pun mengungkapkan motifnya kesal kepada Ella karena ada chattingan Ella dengan mantannya. Bahkan chattingan tersebut membicarakan permasalahan rumah tangga mereka. Diamankan dan diadili, jalani persidangan hingga akhirnya Rapli pun divonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Ella penuh kesedihan, tak pernah tahu siapa Rapli. Bahkan hanya 1 bulan mengenal Rapli, ternyata menghabisi Ella, anak kesayangan mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.